al-ghilli wal bughdi wal kibri was-su'is. Seperti adalah hasud atau dengki, kemudian marah, benci, sombong, berprasangka buruk dan lain halnya daripada yang disebutkan tadi. Fa kulluhu mudirrun bi muslim mu'dillah, maka setiap hal ini adalah membahayakan bagi seorang muslim dan mengganggu orang lain. Jadi secara pribadinya perbuatan-perbuatan tadi berbahaya, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam majelis ilmu kita ini, bahwasanya kedengkian itu bisa memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Betapa nanti kita datang di hari akhirat, kita membawa daripada amal-amal sholat kita, amal haji kita, amal sedekah kita, amal zakat kita, tapi ternyata semua itu akan habis oleh apa? Oleh dosa buruk kita, oleh keburukan kita, oleh dosa kita kepada orang lain yang disebabkan di antaranya ucapan dan perbuatan kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqad amara syar'u bi kaffi naw'aini minal idza. Maka syariat kita Islam memerintahkan untuk menahan potensi berbuat keburukan dari hal ini. Keburukan yang nampak, keburukan yang tidak nampak. Wa hadaka bidzalika khalqun katsir. Dan ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang jatuh kepada perbuatan ini. Jadi banyak yang tidak sadar melakukan keburukan ini. Padahal Nabi sudah mengingatkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah menyelamatkan muslim lainnya dari bahaya lidah dan tangannya. Lantas menjadi pertanyaan, bagaimana dengan selain muslim? Apakah boleh kita melakukan dengan buruk? Tidak boleh. Ya, jangan kemudian dipahami hanya berbuat baik itu kepada sesama muslim, kepada non muslim pun harus kita perlakukan secara baik. Jadi hadis ini yang menyebutkan al-muslimun itu bukan menunjukkan batasan untuk kita berbuat baik atau menjaga diri kita dari potensi-potensi berbuat keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perdalam hadis ini dengan mengangkat makna yang sama di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53. Apa yang dikatakan di firman Allah, wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yadzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li ibadi, wahai Muhammad, sampaikanlah untuk hamba-Mu. Untuk kita ini adalah ibadullah, hamba-hamba Allah. Dan penyebutan ibadullah itu hierarki yang paling tinggi di dalam Islam. Tidak ada penyebutan yang paling indah kecuali adalah penyebutan ibadullah,
ibadur rahman, sebagaimana juga sudah kita pernah bahas dalam majelis ilmu kita ini. Maka Allah katakan kepada hamba-hambanya, qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka itu mengatakan sesuatu yang terbaik. Hamba Allah, ibadullah adalah mengatakan sesuatu adalah sesuatu yang terbaik. Jadi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan sesuatu yang baik, akan tetapi sesuatu yang terbaik. Artinya ditingkatkan kepada standar maksimal bukan minimal. Kita upayakan mendongkrak diri kita ini. Setiap apa yang kita ucapkan adalah dengan perkataan yang terbaik. Artinya ada tuntutan kepada kita berpikir sebelum berucap, menimbang sebelum berbicara, sehingga pembicaraan ucapan kita adalah menjadi ucapan yang terbaik. Sehingga subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tradisi kita orang Melayu, orang Indonesia itu ada bentuk ucapan-ucapan sehingga akan menjadikan ucapan itu dengan ucapan yang terbaik. Ada 3 tingkatan ucapan. Yang pertama, yang paling tinggi adalah ucapan mendaki. Jadi bagaimana ucapan mendaki ini ketika kita berbicara dengan orang yang lebih umurnya dari kita, yang lebih kedudukannya dengan kita. Semisal berbicara kita kepada orang tua kita, berbicara kita kepada guru kita, berbicara kita kepada orang yang kita tuakan di lingkungan kita, maka kalimatnya, ucapannya adalah dengan kalimat mendaki yang biasanya dengan tutur kata yang baik, dengan ucapan-ucapan yang terbaik, dengan diksi-diksi yang terbaik, sehingga apa biasanya itu kalau dalam adat-adat tertentu dengan kata-kata sindir atau kinayah, tidak dengan kalimat-kalimat langsung. Kemudian ada dengan kalimat melereng. Kalimat melereng ini adalah kalimat yang disampaikan, yang diucapkan dengan kawan-kawan kita sebaya, kawan-kawan kita sepermainan, yang bisa dengan diksi, dengan narasi, dengan penyampaian yang langsung. Kemudian ada kalimat menurut dengan mereka yang secara umur di bawah kita. Nah, pemilihan kalimat-kalimat yang seperti ini penting. Kita tidak bisa samakan ketika kita berbicara dengan orang tua kita sebagaimana kita berbicara dengan kawan kita. Misalkan ketika kita berbicara dengan teman dengan kalimat langsung, dengan kalimat-kalimat yang seloroh, ketika kita ucapkan itu kepada orang tua kita, maka dia akan menjadi sesuatu hal yang dianggap kurang ajar, walaupun kalimatnya itu benar. Maka seorang ibadur rahman adalah dia mengatakan sesuatu dengan perkataan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini, inna syaitana yazzahu bainakum. Sesungguhnya syaitan itu menciptakan perselisihan di antara kalian. Allah memberikan gambaran bagaimana perselisihan yang terjadi di antara kita ada keterlibatan nyata daripada syaitan. Jadi Allah sebutkan inna syaitana kana lil insan
aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang paling nyata. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ingat perselisihan, pertikaian, ketidakharmonisan kita itu bisa hadirnya adalah dengan hadir pihak ketiga. Adanya bisikan-bisikan daripada pihak ketiga. Maka pihak ketiga baik itu syaitan ataupun setan dalam bentuk manusia, inilah yang sering kali menyebabkan kita berselisih. Dan perselisihan itu diawali dengan ucapan. Maka apa pelajaran pentingnya yang kita diajarkan dalam ayat ini untuk memilih diksi-diksi yang terbaik? Kemudian kita juga diajarkan untuk memiliki kehati-hatian di dalam menerima berita, di dalam menerima informasi, apalagi informasi itu terkait dengan orang yang menjadi teman baik kita, menjadi pasangan hidup kita. Jadi yang langsung diterima. Misalkan ada satu kabar, informasi kepada kita bahwasanya misalkan pasangan kita itu seperti ini dan seperti itu. Ini disampaikan oleh pihak ketiga, oleh orang lain. Maka perlu kita untuk memvalidasi informasi ini benar atau tidak. Tidak boleh kemudian berita ini, informasi ini langsung diyakini kemudian dia mengambil sikap. Maka itu akan menyebabkan apa? Pertikaian dan permusuhan. Di antaranya Bapak Ibu, ada kejadian yang ini mungkin perlu menjadi semacam peringatan buat kita bersama. Ada seseorang yang dia bertetangga dengan seseorang dalam lingkungan masyarakat, kemudian dia merasa dirinya itu mendapatkan satu penyakit yang ketika dia berobat dengan dokter, dikatakan dokter penyakitnya biasa-biasa saja. Kemudian dia datang kepada dukun. Kemudian dia datang kepada dukun, dia konsultasi kepada dukun. Kemudian si dukunnya bicara bahwasanya kamu ini sudah kena santet, sudah kena guna-guna. Kemudian dia tanya, siapa yang mengguna-guna saya? Oh, yang mengguna-guna kamu itu tidak jauh daripada lingkungan. Mungkin masih bertetangga dengan kamu. Cuman ciri-cirinya, ada tak namanya? Oh, kalau namanya udah ganti, cuman ada ciri-cirinya baik. Inilah bentuk bagaimana syaitan itu menyebabkan permusuhan di antara kita. Maka penting tidak sudah mendatangi kemusyrikan, kemudian dia masuk kepada perangkap syaitan untuk menciptakan apa? Permusuhan dan pertikaian di antara kita. Lebih-lebih musuh itu dengan tetangganya. Sebab kalau sudah musuh dengan tetangga ini tidak akan lagi nikmat hidup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sudah kita bertikai dengan tetangga ini, sudah tidak harmonis dengan tetangga, sungguh rasa keamanan, kedamaian, kenyamanan hidup itu sudah tidak ada lagi. Maka pentingnya kita itu untuk bisa memfilter informasi secara baik, hal yang terkait dengan orang yang paling dekat dengan kita. Tidak boleh langsung menerimanya, akan tetapi membuktikan dahulu, mencari kebenarannya dahulu, kemudian ambillah sebuah sikap yang terbaik juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Ahzab ayat 58. Apa yang difirmankan Allah? Walladzina yu'tuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu
faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu, siapa ini? Orang-orang yang mengganggu al-mu'minin wal mu'minat secara spesifik dalam Al-Quran disebutkan. Padahal terkadang kalau sudah disebutkan al-mu'minin itu masuklah bagian daripada al-mu'minat. Kalau sudah disebut ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah laki-laki dan perempuan dari orang beriman. Tapi ini disebutkan secara terperinci al-mu'minin wal mu'minat. Artinya ayat ini memberikan peringatan yang luar biasa bahwasanya ketika seseorang yang mengganggu seorang beriman laki-laki ataupun perempuan, seorang beriman yang laki-laki ataupun perempuan dia terganggu bi ghairi maktasabu, dengan perkara yang tidak dia perbuat. Misalkan digunjingin dengan gawean yang tidak dia buat, disebarkan fitnah dengan hal-hal yang tidak dia lakukan, maka apa? Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka dia telah berbuat kebohongan besar dan melakukan dosa besar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ancamannya luar biasa. Orang-orang yang lidahnya menyebar kebohongan, yang mengganggu perasaan hati daripada orang beriman, perkara yang tidak dia buat, kemudian dia mendapatkan satu informasi bahwasanya tersebar si fulan telah melakukan ini dan itu, maka orang yang mengatakan ini disebut sebagai pembohong. Jadi jangan main-main ini. Disebut oleh Allah pembohong, ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong. Artinya dia tidak dipandang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah melakukan dosa besar. Sehingga pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika para sahabat ini tengah melaksanakan puasa, kemudian ada sahabat Nabi yang melapor, ya Rasulullah, ada dua wanita yang sedang puasa tapi hampir mau meninggal dunia karena hausnya. Tapi awalnya tidak pula perhatian karena sedang puasa, artinya masih harus lanjutkan puasa. Kemudian si laki-laki ini ngomong lagi, ya Rasulullah, dia hampir meninggal karena puasanya. Kemudian apa yang terjadi? Dalam riwayat ini bahwasanya kemudian Nabi mengundang dua wanita ini. Kemudian diberikanlah kepada kedua wanita ini wadah. Kemudian Nabi memerintahkan kepada dua wanita ini untuk memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Akhirnya dimuntahkanlah oleh wanita pertama berupa daging segar dan darah segar. Kemudian dari wanita yang kedua daging segar dan darah yang segar. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Mereka telah berpuasa dari hal yang diharamkan Allah, tapi berbuka dengan hal yang diharamkan Allah. Artinya apa? Makan minum itu kan halal, tapi ya karena lagi puasa tidak boleh. Berbukanya mereka dengan muntah, dari yang dimuntahkan adalah berupa daging dan darah. Ayat ini berkaitan dengan satu peristiwa yang mana seorang wanita yang menyebabkan turun ayat tentang menggibah.
Jadi menggibah itu sama halnya dengan memakan daging daripada saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita untuk menjaga lisan kita agar tidak jatuh kepada dosa besar. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ayat ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32. Apa yang difirmankan Allah? Allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar, wal fawahish, perbuatan-perbuatan keji, illa lama, kecuali dosa-dosa kecil. Tapi jangan diartikan kemudian boleh kita melakukan dosa kecil, karena dosa kecil ini adalah semua kita memiliki keadaan yang memungkinkan untuk jatuh kepadanya. Dosa-dosa kecil, tapi dalam dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, betul-betul kita harus menjaga diri. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki keluasan ampunan. Wa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ard. Dan Dia Allah lebih mengetahui tentang kalian mula dari kalian diciptakan berupa dari tanah. Wa is antum ajinnatan fi butuni ummahatikum. Kemudian juga ketika kita berada di dalam rahim daripada ibu-ibu kita, fala tuzakku anfusakum. Ini pelajarannya. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu suci. Jangan kita menganggap diri kita ini suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri kita ini suci, sebab anggapan diri kita inilah baik, anggapan diri kita inilah bagus, anggapan diri kita inilah sudah suci, itulah menjadi pintu syaitan perbuatan kita kemudian menghina orang lain. Jadi anggaplah diri ini kotor. Ketika melihat orang itu, tidaklah orang itu lebih mulia daripada aku ini hina. Tidaklah ketika kita berada dalam satu perkumpulan, dalam perkumpulan itu yang paling bejat, yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling hina siapa? Aku yang paling banyak berdosa, aku yang paling banyak melakukan kesalahan, sehingga menutup diri kita untuk sibuk dengan kesalahan orang lain. Seharusnya yang disibukkan itu dengan kesalahan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa upaya kita supaya kita itu tidak jatuh kepada perkara-perkara yang diancam tadi? Seorang muslim harus menyelamatkan muslim lain dari bahaya lidah dan tangannya. Ada 5 hal yang penting untuk kita buat. Yang pertama, selalu mawas diri akan dosa besar ini. Ingat-ingat, kalau nak ngomong ingat, ini dosa besar. Kalau nak ambil yang bukan hak miliknya, ingat-ingat, ini juga dosa besar. Dosa besar, dosa yang terkait dengan manusia, itu tidak gampang. Allah itu Maha mengampuni, tapi ampunan Allah akan terangkat selama kita masih bermasalah dengan manusia. Allah tidak bilang campur. Ketika itu terkait dengan persoalan kita sama manusia, Allah tidak ikut campur, Allah tidak intervensi. Sampai kapan? Sampai kita menyelesaikan persoalan itu kepada sesama manusia. Artinya kita harus ingat-ingat.
Eling-eling kita, oh ini tidak benar, ini dosa besar. Jangan sampai kita melakukan dosa yang luar biasa ini. Yang kedua, membiasakan diri dengan hal-hal yang positif dan produktif. Kalau misalkan perempuan itu kan kemampuannya dalam berbicara itu 20.000 kata. Laki-laki itu cuma 7.000 kata. Artinya satu hari perempuan itu harus 20.000 kata itu dikeluarkan. Kalau tidak itu kan akan menjadi problem. Maka apa? Mengganti kebiasaan dengan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholawat, sehingga tetap dia bisa menyalurkan daripada dirinya untuk berbicara dengan 20.000 kata itu, tapi dengan perkataan-perkataan yang thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Yang ketiga, jauhi lingkungan dan pergaulan yang toksik. Mana-mana pergaulan lingkungan yang tidak baik, yang datang kita itu akan menggibah, duduk kita dalam perkumpulan itu akan ngantoi wong, berbuat dengan hal-hal yang tidak baik, kita jauhi. Yang keempat, berlatih meningkatkan empati. Jadi kita harus ada empati. Empati itu kan di atas rasa simpati, senang di atasnya lagi. Ketika kita melihat orang lain, maka timbulkan rasa empati, kasihan dia. Hartanya kalau diganggu, dirinya kalau diganggu, harga dirinya kalau diganggu, kasihan cak mana dengan aku, kalau diganggu pun aku tidak senang. Inilah jiwa empati. Yang terakhir, bila di halayak ramai, bila di hadapan orang banyak, budayakan tutup telinga dan tutup mata. Tutup telinga dan tutup mata. Jadi tutup saja telinga kita dan tutup saja mata kita. Artinya tidak mengambil pusing hal-hal yang terkait dengan potensi-potensi untuk terjadinya dosa lidah dan dosa tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan semoga Allah jadikan kita manusia, seorang muslim yang hifdzul lisan wa yad, menjaga lidah dan tangan, sehingga kita nanti datang di hari akhirat menjadi seorang yang selamat, mendapat